Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, mungkin sebelumnya bisa tonton dulu video-video awal, ya, karena di situ saya sudah susun langkah demi langkahnya, biar teman-teman nggak kaget tiba-tiba langsung masuk ke materi ini. Ya, jadi pastikan nontonnya secara berurutan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenal lebih dalam objektif dalam beriklan di Facebook maupun Instagram Ads. Karena ya sebelum kita iklan, kita harus tahu dulu nih kira-kira tujuan teman-teman beriklan apa. Terus objektif apa sih yang cocok untuk bisnis kita. Nah, ini saya ambil dari berbagai macam studi kasus di lapangan. Banyak banget ya, benar-benar banyak di lapangan yang mereka tuh iklan tapi salah tujuannya, salah objektifnya. Efeknya budget iklan keluar banyak tapi hasilnya nggak ada gitu. Malah banyak hasilnya yang cuma, "Mas, kok ini saya iklannya banyak banget yang like, komen, sama share, tapi kok nggak ada yang beli ya?" Padahal budgetnya keluar lumayan banyak, ratusan ribu per hari, tapi nggak ada yang beli sama sekali. Mereka cuma banyakin like, komen, sampai ribuan bahkan like-nya, tapi sama sekali nggak ada yang beli. Kenapa? Karena objektif dari awalnya aja udah salah gitu. Karena memang dari awal kita nyaringnya orang-orang yang emang suka nge-like, suka komen, sama suka nge-share, bukan yang pengen beli. Nah, itu penting banget di awal biar kita bisa tahu mana objektif yang perlu kita gunakan. Oke, langsung aja ya, saya langsung masuk ke prakteknya. Jadi biar teman-teman paham tombolnya yang mana, menunya yang mana, dan ini kegunaannya untuk apa. Oke, nah kita langsung masuk ke dashboard dari Facebook Ads-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja facebook.com seperti biasa, buka Ads Manager-nya. Di sini teman-teman bisa klik create. Oke, klik create. Nah, langkah pertama itu kan yang kita perlu tahu. Jadi kita akan bahas ini nih. Langkah pertama yang kita perlu tentukan itu kan sebenarnya tujuannya buat apa? Mau ngapain nih kita ngiklan? Barulah setelah kita tentuin tujuannya, kita baru pilih nih ad set-nya atau audiensnya, kemudian iklannya mau pakai konten yang mana dan seterusnya. Nah, jadi kalau langkah pertamanya aja teman-teman udah salah ngeklik, itu otomatis akan berdampak untuk ya hasil akhirnya. Ya pokoknya beda tujuan, beda hasil lah. Oke. Nah, makanya pastikan perhatiin benar tujuan teman-teman di awal mau ngapain. Nah, sekarang saya balikin, teman-teman tujuannya di awal mau ngapain. Karena beda-beda nih. Kalau brand besar mungkin banyaknya di brand awareness. Kalau saya pribadi ya, saya banyaknya langsung fokus ke penjualan. Tapi ada juga beberapa iklan yang menggunakan engagement, biar banyak yang komen, like, sama share. Nah, kalau tujuannya pengen banyak yang komen, like, sama share atau engagement-nya kuat, berarti kita nggak bisa ngarepin closing di situ, gitu. Dulu sih bisa, kalau sekarang kayaknya udah agak sulit gitu. Nah, kalau mau jualan ya udah kita langsung pakai conversion. Nah, ini kita bedah ya. Jadi ada awareness, ada consideration, sama ada conversion. Kalau awareness ini, kalau saya pribadi belum pernah pakai, karena ini tujuannya cuma buat brand awareness aja. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lihat ya, kan kalau diklik, ini ada I ya, information. Jadi, show your ads to people who are most likely to remember them. Jadi memang ya tujuannya sekedar buat inget aja kalau brand kita itu ada loh di sosial media, gitu. Nah, reach ini biasanya untuk menambah jangkauan, jadi memperluas jangkauan. Saya jujur aja dua ini belum pernah pakai, dan kalau saya memang tujuannya bukan dua ini, makanya saya nggak pakai. Nah, yang kedua adalah consideration. Consideration ini saya dulu sering pakai yang traffic, ini semuanya hampir pernah saya pakai, kecuali yang app install sama message, gitu. Nah, jadi kalau traffic ini tujuannya agar orang-orang tuh banyak yang ngeklik iklan kita. Nah, tapi ngeklik doang, jadi nggak beli. Saya pernah dapat studi kasus dari teman saya, dia iklan dengan iklan yang sama, bisnis brandnya sama, semuanya sama, iklannya sama, copywritingnya sama, audiensnya sama gitu. Nah, dia cuma bedain objektifnya. Jadi yang satu objektifnya traffic, yang satu objektifnya itu conversion. Budgetnya kurang lebih sama. Nah, dengan keluar uang sama-sama 1 juta, yang tadinya yang awal dia pakai traffic ya, traffic itu kan ibaratnya yang ngeklik banyak banget. Jadi kalau kita pakai traffic ini, si Facebook akan nyariin orang-orang yang suka ngeklik atau targetnya untuk mendatangkan banyak traffic yang masuk ke dalam landing page kita. Jadi yang mengunjungi website kita tuh akan banyak banget gitu dengan kita menggunakan traffic ini. Nah, ini yang like bisa 1.000. Nah, tapi yang beli kalau nggak salah cuma satu waktu itu. Jadi yang like bisa ribuan, tapi yang beli cuma satu. Jadi jatuhnya rugi.
kenapa kok bisa banyak banget yang masuk ke landing page, banyak banget yang ngeklik sampai ngeliat landing page-nya, tapi kok nggak ada yang beli? Ya karena memang tujuannya ya traffic gitu, mendatangkan sebanyak-banyaknya traffic ke website kita, bukan pembelian gitu. Nah, akhirnya dia tes lagi satu lagi dengan budget yang sama 1 juta, yang ngeklik lebih sedikit, cost per kliknya lebih mahal dibandingkan yang traffic ini. Jadi ibaratnya setiap satu kali ngeklik itu kalau pakai traffic bisa 200 sampai 300 perak misalnya. Nah, pakai conversion lebih mahal bisa 1.000. Tapi yang beli lebih banyak. Karena memang tujuannya kalau pakai conversion ini adalah beli gitu. Kita memang nyari orang-orang yang siap beli. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, dulu saya pakai traffic karena nggak ngerti gitu. Akhirnya setelah saya pelajari, oh ternyata pantas banyak banget yang nge-like, banyak banget yang nge-klik tapi nggak ada yang beli. Nah, yang kedua engagement nih. Engagement seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini bisa untuk menaikkan social proof. Jadi like, comment, share dia akan banyak banget. Jadi jangan heran kalau teman-teman pakai engagement dengan modal budget cuma 25.000 aja sehari, itu yang like bisa sampai ratusan itu di postingan iklan kita. App install ini untuk orang yang biasanya kalau kita punya aplikasi ya, biar pas kita swipe up dia langsung masuk ke aplikasinya di App Store atau di Android gitu. Kemudian video view, nah video view ini tujuannya biar banyak orang yang nonton video kita. Jadi kalau teman-teman iklannya banyak konten video-video edukasi misalnya, ini targetnya buat apa dulu nih? Kalau video view, kalau saya pribadi, saya pakai video view itu biar banyak orang yang nonton video saya dan orang yang nonton video saya ini nanti saya akan kumpulkan. Saya akan custom nih, saya bikin CA atau custom audiensnya. Buat teman-teman yang belum paham, silakan tonton video sebelumnya karena kita udah sempat bahas soal custom audience sama lookalike audience. Nah, intinya video view ini adalah kita ngumpulin orang-orang yang nonton video kita. Jadi penyuka video lah ibaratnya. Karena di Facebook itu kan karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang orang sukanya scroll doang, ada orang yang sukanya like, comment, sama share, ada orang yang sukanya komen mulu gitu. Ada orang yang sukanya nggak ngapa-ngapain, cuma scroll doang, tapi nggak komen, nggak like, tapi cuma baca-baca aja. Ada juga orang yang sukanya nonton video-video gitu. Jadi video-video panjang yang ada di dalam Facebook atau Instagram itu dia tonton semuanya. Jadi emang karakteristiknya beda-beda. Nah, itulah gunanya objektif di Facebook ini biar dia bisa ngebantu kita gitu. Nah, kalau video view ini kalau saya pribadi saya ngumpulin video, jadi video-video edukasi biasanya nanti setelah saya pakai video view ini kan orang banyak yang nonton video saya nih. Saya kumpulin gitu. Oh, ini ada yang udah nonton sampai 100%, sampai habis, sampai 2 menit misalnya. Terus saya kumpulin, saya minta datanya sama Facebook, saya retargeting gitu. Jadi video view ini efektif banget kalau memang teman-teman tujuannya pengen ngumpulin video buat di retargeting atau remarketing. Ya gitu. Nah, tapi saya jarang. Saya paling sering itu ya sampai detik ini yang paling besar masih pakai conversion. Lead generation yang berikutnya ya, ini lead generation nih. Lead generation ini dia lebih ke formulir. Jadi kalau teman-teman misalnya, ini contohnya apa ya, kayak asuransi, multi level, atau misalnya jasa kelas online dan seterusnya, coaching, itu kita bisa menggunakan lead generation. Jadi ini ibaratnya kayak pengganti landing page-nya lah. Kita nggak harus punya landing page, kita cuma modal formulir dari Facebook aja, ya udah kita bisa langsung iklan. Nanti teman-teman kalau mau coba juga boleh, biar lebih enak. Intinya kalau kita pakai ini tuh di akhir, kan kalau kita biasa lihat iklan atau pasang iklan kan kita kalau di bagian ads itu kan sering masukin landing page-nya. Ya kan, pas diklik nanti orang masuk landing page kita, di situ baru akhirnya mereka lihat-lihat produknya, lihat-lihat landing page-nya, baru akhirnya beli masuk ke WA. Oke. Nah, kalau LG ini atau lead generation, dia bentuknya formulir. Jadi kita dikasih formulir sama Facebook, kita bisa custom. Setelah orang lihat iklan kita tertarik, nah dia bisa ngisi data. Mungkin teman-teman pernah kena iklan, kalau ngeklik disuruh isi data, namanya siapa, kotanya di mana, habis itu ada beberapa pilihannya, tinggal klik submit. Nah, itu kita yang custom sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa grab datanya. Saya dulu waktu tahun-tahun awal itu waktu sempat bisnis kelas online, itu saya pakai lead generation hampir setahun apa kalau nggak salah. Jadi saya nggak punya landing page sama sekali.
saya murni pakai lead generation. Konsumen-konsumen saya mereka ngisi formulir di Facebook ini, kemudian saya download datanya, itu saya sebulan itu bisa dapat sampai ribuan data. Itu bahkan saya kurang dari seminggu ya sekitar 2-3 hari itu bisa dapat sampai 300 bahkan 400 data pakai lead generation ini. Nah, jadi tujuannya apa? Kemudian model bisnisnya apa? Jualan apa? Kalau jualan produk, kalau saya mah nggak pernah pakai ini. Karena jualan produk itu kan harus baca landing page-nya atau artikelnya. Jadi LG ini kalau saya dulu pakainya untuk jasa kelas online. Kayak gitu. Oke? Jadi setelah mereka ngisi formulir, nanti kita kontak mereka. Terima kasih telah mendaftar bla 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 bla. Baru kita follow up lewat WhatsApp biasanya. Gitu. Jadi kita bisa masukin data mereka semua. Nah, yang sebelah kanan ini ada yang namanya conversion. Ini yang paling sering dipakai oleh banyak advertiser. Ya bisa dipastikan advertiser yang udah iklan sampai miliaran gitu ya, itu rata-rata mereka pakai conversion semua. Nah, jadi conversion ini memang nggak banyak nih yang ngeklik landing page, nggak sebanyak traffic, nggak banyak yang nonton video, nggak sebanyak video view, tapi secara sales dia lebih tinggi. Gitu. Jadi conversion ini kalau saya patokannya biasanya cost per lead atau cost per add to cart. Jadi kalau conversion ini indikatornya ada dua kalau saya. Harga per orang ngeklik tombol WA kita atau harga per orang yang beli sama ROAS. Itu misalnya saya keluar budget 3 juta. Nah, gimana caranya 3 juta ini hasilnya jadi 6 juta atau 9 juta, 2 sampai 3 kali paten misalnya minimal. Ada juga yang sampai 10, ada juga yang sampai 20, jadi disesuaikan dengan keuntungan kita masing-masing. Itu, oke? Jadi itu poin-poinnya, ada awareness, consideration, sama conversion. Teman-teman tentuin dulu di awal mau pakai yang mana, jangan sampai nanti asal ngeklik, ya otomatis hasilnya beda. Sip, itu aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.